Puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa kembali. Setiap kita pasti sudah tidak sabar untuk kita menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita akan mulai dengan berdoa. Kita satu hati minta Tuhan pimpin acara kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami menyediakan waktu, hati dan pikiran kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir, Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, siang hari ini Engkau akan bekerja melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Kami terus percaya karena Engkau Tuhan yang maha kuasa. Nama-Mu ajaib, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Karena semua yang kita boleh lalui hari ini adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Benar, amin. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Engkau sangat ku cinta, Yesus. Engkau yang ku kagum, hanya Engkau Bapa. Engkau pembela kami, Engkau penolong kami. Sembah, kami mau menari bagimu, kami mau bersorak bagi namamu. Ku sembah, ya ya Bapa. Ku sembah, ya Roh Kudus, sadarkan kami, ya, insafkan kami bahwa Engkau tinggal dalam hati kami. Ajar kami selalu menghormati-Mu, ajar kami selalu menyadari Roh Kudus bersama kami, ya, Roh Tuhan, Roh yang besar, Roh yang mulia ada bersama kami. Uralalama sadaya, ralalama sadaya, Uniri finiri tukusi karalalama ya ralalama, ya uralalama ya ralalama ya sadaya, ralalama uralalama ya sadaya, ralalama ya ralalama ya. Aku percaya Engkaulah harapan kami Tuhan. Meskipun kami belum melihat, meskipun kami belum mendapatkan, kami tetap percaya kepadamu, kami tetap mau menyembah-Mu. Karena kami percaya
Rencanamu ajaib, rencanamu indah. Haleluya, haleluya, Haleluya. ku sembah Engkau, ku sembah. Ajaib, ajaib. Tubuhku adalah bait Tuhan, di mana Roh Tuhan tinggal. Roh Tuhan yang Maha Kuasa, Roh Tuhan yang dahsyat, Roh Tuhan yang suci, Roh Tuhan yang hidup, tinggal dalam tubuhku yang fana, tinggal di hatiku yang fana. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menghormatimu, aku menyadari Engkau tinggal bersama kami, Engkau tinggal dalam hidup kami. Aku menyadari aku harus berlaku kudus. Oh, ampuni kami, seringkali kami tidak menyadari. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ajari kami setiap langkah, setiap saat menyadari Engkau tinggal di dalam kami. Sehingga setiap yang kami berbuat, yang kami katakan, yang kami lakukan, benar-benar menghargai Engkau, menghormati Engkau yang ada di dalam diri kami. Sucikan kami, ampuni kami. Uralalala malamaya sakatakaralala. Uralalala maya satakarala. Insafkan kami, buat kami mengerti bahwa Kau tinggal di dalam kami. Kau Tuhan yang Maha Besar, Kau Tuhan yang Maha Kudus. Kami harus berlaku hati-hati, kami harus membawa diri kami hati-hati, karena Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang kudus, bersama kami, bersama kami. Haleluya, 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 haleluya. Uralala maya satakarala maya rala maya rala bala bala dan bersuka uralala maya sakarala. Ya Tuhan, ya Tuhan, sadarkan umat-Mu juga bahwa tubuh kami didiami Roh Kudus yang suci, yang besar, yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu. Haleluya, rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupku kami sembah. Yesus, Kuduskan kami oleh darah-Mu. bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu. Pakai rusa rindu selalu ku hidup dalam, dan hidupku Yesusku, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu. pakai rusa rindu selalu ku hidup dalam, dan Hidupku di dalam-Mu, Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur untuk cinta-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tanpa cinta-Mu kami tidak akan mampu menjalani kehidupan kami. Dan seperti pujian yang kami naikkan pada siang hari ini, Engkau sangat ku cinta ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih
Sampai hari ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bawa setiap seruan hati kami bawa setiap masalah dan pergumulan kami ke bawah kaki-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah saja yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan kami. Engkaulah matahari kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Maka kami yakin dan percaya setiap masalah dan pergumulan kami Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan jawab. Setiap pergumulan doa kami tidak lagi ditunda-tunda. Kami percaya Tuhan pasti akan mendengar, kami percaya Tuhan pasti akan menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus orang Nazaret itu, kami percaya setiap masalah pergumulan kami diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang hidup. Engkau mendengar seruan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib dinyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi hati pikiran kami. Layakkan kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini saya menjumpai para pemirsa setia yang luar biasa istimewa. Karena saudara sudah berkomitmen untuk setiap hari mengikuti acara ini. Saya yakin saudara terus menabung untuk hal-hal yang rohani. Seperti firman Tuhan katakan, janganlah engkau bekerja hanya untuk makanan yang fana, tetapi bekerjalah untuk makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Dan tatkala saudara mengikuti acara Menara Doa, ikut menyanyi, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, ini adalah bekerja untuk hidup yang kekal. Haleluya. Hari ini pembacaan kita dari Yesaya 48, 49 dan 50. Yesaya Yesaya ya, saudaraku 48, 49, 50. Saya ingin membaca lebih dulu di Yesaya 48 ayat yang keempat. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Sejak ribuan tahun, sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, Tuhan sudah memberikan satu statement bahwa bangsa ini memang tegar tengkuk. Sudah diberi mujizat-mujizat, matanya sendiri melihat perkara-perkara yang ajaib, tetapi masih belum bisa percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Itu sebabnya sejak di padang gurun Tuhan sudah mengatakan kepada Musa, bangsa ini tegar tengkuk. Tapi rupanya keturunannya ratusan tahun kemudian masih tidak berubah. Masih juga dikatakan bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk,
keras kepala dan berkepala batu. Artinya apa? Artinya tidak mau menurut firman Tuhan. Sudah diberitahu, sudah dinasehati, tetapi tidak mau menurut firman Tuhan. Itu keras kepala. Nah, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan kau berkata berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Memang betapa sakit hatinya Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah berbuat sesuatu untuk bangsa Israel, umat yang dikasihi, ibaratnya orang zaman-zaman dibelani mati-matian, tetapi justru yang dipuji malah orang lain. Ya, seperti anak-anak kalau orang tuanya sudah melahirkan, menyekolahkan, ya kemudian kalau sakit ditungguin, diobatkan, saudaraku, tiba-tiba diajak main ke rumah om dan tante, dan om tante tadi punya mainan bagus-bagus, kemudian om tantenya memberi hadiah, ya ada coklat, ada roti, ada Oreo. Nah kemudian anak kita mengatakan om dan tante itu orang yang baik, om dan tante orang yang sangat baik, aku pengen jadi anaknya om dan tante. Betapa hancurnya kita sebagai orang tua kalau mendengar anak kita mengatakan begitu. Tapi kalau anak kecil kita maklum, ya mungkin anak kecil tidak mengerti bahwa orang tuanya lah yang mati-matian membela dia. Hanya gara-gara tidak pernah memberi hadiah yang indah karena keterbatasan. Kalau om dan tante didatangi sekali kan pasti memberi hadiah yang agak mahal begitu. Tidak mungkin tiap hari datang ke rumah om tante itu memberi hadiah yang agak mahal terus menerus. Tidak mungkin kan. Nah begitu juga Tuhan. Ya, dia mengatakan jangan sampai aku yang mati-matian membela kamu, yang kamu puji-puji, yang kamu pamer-pamerkan justru berhalamu. Justru yang kamu sanjung-sanjung berhalamu. Kemarin saya membaca di media sosial, ya istrinya bekerja di luar negeri, terus mengirimkan kepada suaminya uang. Nggak taunya uang yang dikirim istri bukan untuk anak, tetapi suaminya memberikan kepada selingkuhannya yang ada di Indonesia ini. Betapa sakit hatinya istrinya yang banting tulang di luar negeri kirim uang, uangnya justru diberikan kepada itu tadi, ya Nyi Roro Kidulnya itu tadi. Nah, saudaraku, tetapi Tuhan itu luar biasa. Walaupun dia disakiti, walaupun dia dikhianati, saudaraku ya, tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Saudaraku, dikatakan tadi saya membaca tidak ada seorang wanita yang melupakan anak atau bayi yang dikandungnya. Kalau ada seorang ibu melupakan ya anak atau bayi yang dilahirkannya, aku tidak akan melupakanmu. Saudaraku, ini satu pernyataan yang luar biasa. Karena apa? Karena namamu sudah terukir di tanganku, katanya Tuhan begitu. Ya. Pasal 49 ayat 14. Sion berkata, Yahweh telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah, ini loh salah pahamnya manusia-manusia itu di sini, saudaraku. Ya. Sebetulnya bukan Tuhan yang melupakan, bukan. Di ayat-ayat ini dikatakan kesalahanmu itu, ya, kesalahanmu itu yang menjual engkau. Pasal 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau?
Jadi bukan Tuhan yang menjual, bukan Tuhan yang menceraikan. Ya. Selanjutnya, sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Bukan aku yang nyeraikan. Kalau dia diusir itu ya karena kesalahannya, bukan Tuhan. Sekali lagi saudaraku harus mengerti ini. Jangan seperti orang Israel. Kalau seneng gak pernah ingat Tuhan. Kalau susah nyalahkan Tuhan. Selalu ujung-ujungnya kenapa Tuhan aku begini. Bukan. Tuhan mengatakan aku gak pernah kasih surat cerai. Kalau dia terusir ya karena kesalahannya. Aku gak pernah jual engkau. Kalau engkau jadi budak bukan karena aku. Nah saudaraku, sekali lagi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Nah sekali lagi walaupun bangsa ini tegar tengkuk, sering menyakiti hati Tuhan, sering menyalahkan Tuhan. Walaupun kesalahannya sendiri tidak diakui tetapi justru menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan itu kasihnya luar biasa. Sion berkata, Yahweh telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya namanya sudah tertulis, terukir. Ya, tembok-tembokmu ada di fokus di mataku. Artinya nggak bisa hilang. Mata Tuhan itu fokus kepada umat yang dikasih ini. Umat pilihannya. Rema hari ini apa saudaraku? Kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Sudah mengasihi habis-habisan disalahpahami masih. Kalau terjual, kalau menderita dia katakan Tuhan yang membuat ini. Tuhan bilang enggak, aku enggak pernah buat kamu menderita, aku enggak pernah mengusir kamu, aku enggak pernah menceraikan kamu, aku enggak pernah memperbudak kamu. Ya kesalahanmu itu, harusnya kamu mengakui aku salahku ini yang membuat aku menderita. Tapi namanya manusia tidak pernah mengakui, bahkan sampai zaman sekarang. Ada orang yang dipenjara ya katanya ya ini karena Tuhan yang berkehendak saya dipenjara. Orang selingkuh digebukin ya ini karena Tuhan sudah mentakdirkan aku untuk digebukin. Sampai hari ini tidak pernah orang mengakui bahwa ulahku ini loh yang membuat aku digebukin, dipenjara, narkoba. Ini ulahku. Tidak dikembalikan ke Tuhan. Saudaraku, tetapi sekalipun dibegitukan Tuhan masih mengatakan aku tidak pernah melupakan kau. Kalau ada mungkin seorang ibu melupakan bayinya. Seperti kita melihat beberapa kali ya saya melihat di postingan hamil di luar nikah kemudian bayinya ditinggal, ada yang dicekik ya. Kalau ada ibu yang melupakan bayinya, Tuhan memberi jaminan aku tidak melupakan kau. Bahkan namamu tertulis di tanganku, namamu ada di fokus seluas mataku memandang itu hanya ada engkau gitu, istilahnya itu begitu ya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi kiri kanan matanya Tuhan itu ruangnya itu ya dipenuhi dengan orang yang dikasihi. Luar biasa. Disinilah kita diyakinkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat mengasihi Anda dan saya. Dan yang kedua remanya. Mari kita juga belajar mengasihi seperti kasih Tuhan, kasih agape. Dan ini yang paling sulit dan ini yang sukar. Jangankan kita sudah susah-susah kemudian disalahpahami. Kita belum susah-susah saja buat orang itu nyalahpahami kita aja kita jengkel. Ya kan? Kita belum pernah korban apa-apa, orang itu memfitnah kita aja jengkel. Ya kan? Orang lain teman lah kita nggak pernah tolong dia fitnah kita jengkel. Dia salah pahami kita jengkel. Apalagi kalau kita sudah mati-matian membantu dia, mengangkat dia, kemudian dia masih bisa memfitnah kita, menyalahpahami kita. Wow, kita kadang-kadang sudah nggak mau lihat mukanya. Saudaraku, kasih Tuhan, kasih agape itu luar biasa. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberi
kasih yang sejenis ini. Karena Tuhan mengatakan, hendaklah engkau mengasihi seperti aku mengasihi kamu, kata Injil Yohanes. Perintah baru yang aku berikan kepadamu yaitu kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ini perintah betul-betul baru. Ya, kalau dulu kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu masih ada batasnya. Orang mengasihi diri sendiri masih ada batasnya. Makanya kadang-kadang ada yang bunuh diri, ya kan? Tetapi perintah baru mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Wow. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus memiliki kasih agape ini. Saudaraku, ya, jangankan kita sudah mati-matian untuk seseorang kemudian difitnah. Jangankan itu, kita disinggung sedikit, dirugikan sedikit aja kita sudah hilang kasih kita. Kiranya Roh Kudus yang membantu kita melakukan hal-hal yang mustahil kita lakukan sebagai manusia. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mengubah kita terus menjadi orang yang bisa mengasihi. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih agape. Kasih Tuhan sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya terus berbicara, berkomunikasi dengan Roh Kudus sehingga kasih itu semakin melimpah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku berkati engkau dengan kasih agape. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye. Tuhan memberkati.